Tiga. Satu, dua, tiga, ya. Ganti gaya, ya. Satu, dua, tiga. Tentang dilemanya Arya sih terhadap pernikahan itu. Jadi karena yang dilemanya Arya, Arya bisa menjelaskan. Arya Marcel. Oke, saya Marcel Darwin. Saya di sini berperan sebagai di film nikah ini saya berperan sebagai Arya, yang dimana Arya itu yang selalu dirasakan setiap laki-laki pada saat ketemu orang tua dan keluarganya apa segala macam. Pertama selalu tanya kapan nikah. Terus habis itu adalah dilemanya Arya adalah Arya itu ingin menikah setelah dia sukses dulu, baru dia mau menikah. Nah makanya itu jadi dilema setiap masyarakat kan. Tapi itu kan dari point of view-nya Arya. Nah ada lagi dari point of view-nya Lia itu berbeda. Coba kita tanya. Oh iya, kalau karakter Lia sendiri, Aprilia ini yang saya mainkan, dia adalah seorang komikus muda yang punya cita-cita dan harapan menjadi komikus yang terkenal dan melegenda, pastinya dengan komik yang idealisnya dia gitu. Karena selama ini karena latar belakang keluarganya Lia, jadi dia pasti menjadi komikus yang freelance, jadi cuma menggambar dan mendapatkan uang yang berdasarkan job atau berdasarkan apa yang klien inginkan gitu. Tapi idealisnya dia tuh kayak dia selalu ngebelakangin itu dulu. Nah tapi karakternya Lia ini tuh termasuk orang yang ekspresif juga. Terus dia pun juga termasuk orang yang happy go lucky sih, karena dia nggak yang mesti harus dipusingin. Satu hal tuh nggak mesti harus dipusingin. Kalau misalnya emang jalannya A, ya udah kita jalanin A aja gitu. Jangan kayak A tapi di tengah-tengah A tuh ada cabe, kita pusingin nih cabe doang, padahal tinggal loncatin cabe aja gitu. Jadi kalau dia orangnya lebih happy go lucky, easy going, terus lebih nyantai kayaknya ya gitu. Makanya cocok juga dia freelance ya gitu, kayak Freelance. orang bebas aja. Bebas Kalau Viko lepas. perannya jadi siapa Viko? Saya jadi viralnya Arya. Oh. Saingan deketin. bohong. Saya kan Itu kalau bener kayak gitu, ini case-nya gimana sih? Masa Marcel Darwin lawannya Viko buat ngerebutin Lia enggak. Saya jadi Rico. Siapa ya? Bukan dong. Oh, bukan. Saya jadi Rico di sini. Saya adalah supporting yang membantu move the story forward gitu. Asik. Jadi menjalankan ceritanya. Keren. Gitu. Jadi inti cerita sebenarnya bukan di Arya tapi di Viko ya. Iya. karena kalau nggak ada Viko nggak jalan cerita. Gitu. Tapi dari dari karakter kalian sendiri tantangannya banyak nggak sih? Kayak Yuki jadi komikus, terus Arya yang merasakan dilema soal pertanyaan kapan menikah, dan Viko yang membantu untuk mencairkan suasana di film ini. Ada tantangan nggak sih atau kesulitannya ya? Kalau saya kan jadi saya di sini tuh posisinya jadi kliennya si Arya. Jadi Arya tuh kan ceritanya fotografer. Mas awas dikoreksi sama Arya. Saya ceritanya di sini jadi fotografer, terus saya mau pre-wed gitu. Jadi saya memainkan orang yang sedang pre-wed, sementara saya belum pernah pre-wed gitu kan. Akhirnya ceweknya saya modusin dulu, saya ajak ngobrol, saya ajak nginep gitu-gitu. Iya. Biar chemistry-nya. Tapi harus belajar nginep. Dari Yuki sama Marcel ada tantangan sendiri dari perannya? Dari Arya dulu kali. Mungkin kalau Arya, ya itu tadi Ini tuh gue kirain gelang nih. Ini siapa nih? Ini siapa nih? Tato. Cewek banget. Nah, jadi oh ya, Iya, tantangan Arya, tantangan jadi Arya. Tantangan jadi Arya itu sebenarnya kebetulan juga gua suka sama fotografi ya, jadi tidak terlalu ada kesusahan untuk menjadi seorang Arya. Paling juga susahnya harus membedakan karakter, di mana pada saat Arya sama Tina dan di mana pada saat Arya sama Aprilia. Itu aja sih. Harus bisa merubah mood. Oke.
Itu tuh yang lu sebutin tuh apa karakter lain? Enggak ya. Arya sama Nina. Ini kan yang jadi pacar gue. oke. Makanya kok jadi cowok ganteng dulu biar berasa. Yang ada dua pilihan gitu gimana ya? Lu nggak baca Tak sih? kesulitan. Sekali sih sebenarnya karena pingin senatural mungkin untuk menjadi komikus yang sudah terbiasa menggambar sih sebenarnya. Padahal basicnya saya nggak jago gambar, jadi pingin gerakan tangan ini ya selihai mungkin dan senatural mungkin sih gitu. Butuh berapa lama yuk buat ngedalamin peran jadi komikus? Sembari reading, sembari ada workshop untuk belajar menggambar, jadi dimanfaatkan dengan baik sih. Gitu. Jadi sekitar berapa lama? Karena kayak nggak terjawab. Ya, Kayak kita bikin abu-abu aja. Penasaran deh isinya bakal gimana kalau abu-abu gitu. Oke, selama proses reading, setelah reading sama pemain yang lain ada workshop. Jadi yang lain berpulang, aku masih di tempat untuk menggambar dan itu kayaknya kita reading seminggu setengah, 2 minggu aku lupa. Ya, 2 minggu. Yang lain udah pada pulang lu workshop gambar. Gambar. Dedikasi. Dedikasi. Baik banget enggak. Nah, ya udah gambar aja gitu. Baik. kayak komikus juga yang tengah ngebantuin supaya ngedalamin komikus itu. Ya kebetulan yang ngelatih memang komikus juga perempuan. Dia yang Itu dia yang rambutnya pendek sih. nggak pakai hijab. Oke, jadi. Siapa yang rambutnya pendek? Siapa tuh? Yang untuk minum kali lah. Yang Bukan jadi istri ini lo kan kali. jadi istri gue. Oh iya iya. Sampai lupa kan. Bahkan udah lama sekali ya. Karena tahun 2018, jadi kita udah di 2020. Iya jadi banyak belajar juga dari dia dan sharing sebenarnya tentang kayak apa sih kendalanya, apa sih sebenarnya yang menjadi perkara komik di Indonesia atau di Jakarta sendiri. Kan kita butuh tahu ya sudut pandang itu kayak Observasi. iya kayak tapi dari interview sama dia sambil belajar gambarnya gitu. Karena kalau misalnya gue nih orang awam terhadap komik Indonesia, gue nggak begitu paham gitu. Nah sedangkan Lia ini komiknya komik anime gitu, jadi gue butuh sudut pandang itu dan ya perlahan dapat sih. Jadi lu sama dia kayak ngobrolin Naruto gitu-gitu. Iya bro, sumpah iya banget kayak yang kenapa sih kayak maksudnya yang di komik sama di TV itu kayak bisa ada yang beda atau enggak kayak kenapa lebih lama episodenya gitu-gitu terus dia kayak itu kan dikembangin lagi apalah juga itu gue kayak wow pas dia ngejelasin semuanya gue cuma kayak jujur boleh berhenti dulu aku nggak ngerti apapun yang aku Gua kirain Nyambung. kita boleh pelan-pelan ya sih gitu kita baru kenal gitu kayak boleh nggak kayak take it slow gitu kan tapi kayak susah men ternyata gambar gitu kayak bikin basic gambar muka buset gambar muka susah banget bro jadi gue kalau gambar gue cuma nyampe di bahu. betul kalau bikin gambar tuh kan yang kepalanya bulat terus garis ke bawah. Tangan dan kaki. Stick nih. Tapi itu kurus kalau Iya, agak gemuk. kalau agak gemuk ya udah kan tinggal gini. Bulatin lagi begini. Yes. Kakinya kembungin. Oh kayak lambang ban. Iya lambang ban. Lambang ban, oke. Michelin. Iya. Perlu banget disebut. Sponsor. Kali. Ya. Udah nikah bro. Udah nikah. Oh ya. Oke. Oke, bagus dibahas kali ya. Ya, saya bahas misalnya nggak enak. Tadi seminggu 2 minggu itu itu. Iya, Gue nonton. Lu ada apa ya syuting sama puncak? Kayak ini Kahyu ada di puncak, terus film yang itu lu juga di puncak. Kenapa ya Viko dan puncak? karena Viko akan menuju puncak karir. Amin. Yo. Gemilang cahaya. Jangan lupa bawa center ya. ini. Udah. Ya, Lanjut, udah. silakan. Tadi oh iya, tadi Ayo nanya apa? Nah, ya, jadi berhasil
enggak ya? Seminggu 2 minggu tuh berhasil bisa luas tangannya gitu buat jadi nggambar. Pas selama workshop itu selesai workshop ya gue pribadi sih gue merasa kurang luas jadi setiap selesai workshop tuh gue dikasih kayak buku sketchbook ini supaya gue bisa melatih keluasan sendi-sendi ini gitu jadi gue kayak nerapin ke diri gue kayak setiap bangun pagi atau di jalan kayak kalau gue lagi nyetir ya gue terapin untuk gue latih ngegambar yang contoh gitu. Terus selama nunggu syuting biasanya gue kayak suka ngedoodle sendiri jadinya kayak suatu habit gitu waktu itu. Jadi ke bawah apa sekarang? Masih terus nggambar atau? Waktu itu saja. Iya, karena sekarang udah jalan doodling gitu ya. Iya, doodle gue aneh tapi Masa iya kayak jerapah gitu. tapi kalau doodle normal malah enggak kayak Gak asik.